Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ma'alifil kitab wa nakhususan khususan jami'il ulama'i wal awliya'i wal muhariki an-nahdiyati wa murabba ruhina kullahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdir kita bisa istiqomah dalam pengajian online live streaming di channel SMK Darbatul Nasiin Pacul Goang, Jombang. Dan kali ini akan saya bacakan satu kitab kecil tapi insya Allah sangat bermanfaat, khususnya untuk para siswa juga para muharrik Nahdlatul Ulama, karena dalam kitab ini dituliskan oleh mu'alif beberapa landasan amaliyah yang menjadi tradisi khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama. Judul kitabnya adalah Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau Simbah Romo Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak, Yogyakarta. Kenapa ini penting? Karena sesuai dawuh Kanjeng Nabi, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Apalagi di akhir zaman ini kita akan mengikuti siapa kalau bukan ulama? Karena dengan ilmu ulama kita akan mengarungi bahtera kehidupan ini dengan baik dan benar, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan tidak hanya di dunia, tetapi ulama juga sebagai penerang di akhirat. Al-misalu al-awal, utawi contoh kang awal iku jawazu hibati sahabil qiraati, wenange aweh ganjaran maca Al-Qur'an, was sedaqati lan sedekah lil mayyiti maring mayit, wa wusuli sawabil qiraati lan tumekane wacan Al-Qur'an, wa a'malil birri lan pira-pira ngamal kebagusan lil mayyiti maring mayit. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ditulis di contoh yang pertama, di bab pertama ini menengarai tentang dibolehkannya memberikan pahala dari bacaan Al-Qur'an, amal maliyah berupa sedekah kepada mayit, dan sampainya pahala bacaan Al-Quran tersebut dan juga termasuk amaliyah-amaliyah yang baik untuk mayit. Kenapa ini penting kita kupas utamanya di akhir-akhir ini? Karena amal tradisi yang dilakukan khususnya warga Nahdlatul Ulama ini akhir-akhir banyak yang menggugat apakah bacaan Al-Quran, ibadah sedekah, termasuk amal-amal kebaikan itu sampai kepada mayit. Dan tentu ini adalah persoalan khilafiyah, di mana di awal-awal Kiai Musonif atau Mbah Kiai Ali Maksum ini sudah mengingatkan sebaiknya kita tidak terlalu larut untuk memperdebatkannya, baik orang yang melakukan maupun orang yang ingkar. Wa walan utawi misalul awal iku min masailil furu'i, setengah sanggeng pira-pira persoalan fikih al khilafiyati kang bangsa persolayaan. Mulane falaya juzu mongko ora wenang bisa nih kelawan mestekaken misalul awal
apa sing ora wenang isyaratul fitani nekaaken fitnah wal jidali lan para badu wal ingkari lan ingkar alal qaili ing atase wong kang ngucapaken wal amili lan wong kang nglakoni bihi kelawan misalul awal lan yo wala alal mukhalifi ora wenang ing atase wong kang nulayani wala yang bagi lan ora prayoga apa ayakoa yang tumibo bainahuma ing dalam antarane amil kalian qail apa ma perkara layam bagi kang ora tumiba kang ora prayoga apa wukuuhu tumibane ma baina akhwaini ing dalam antarane sedulur loro muslimaini kang muslim karone wala ing kana bahkan lan nyekti lamun ana iku lil manii kedue wong kang nyegah apa sing ana mustanadun dalil kang den gawe dasar fa inna li ghairihi monggo setune iku tetep kedue sak liyane manek mustanadan ana dalil kang den gawe sadar dasar kadzalika kaya mengkono-mengkono manek maka tidak seyogianya di antara kaum muslimin baik itu orang yang mencegah atau orang yang melaksanakan amaliyah-amaliyah tersebut dalam misalul awal ini jatuh perdebatan-perdebatan yang lebih parah karena sesungguhnya masing-masing mempunyai dasar sedaya mempunyai landasan baik orang yang tidak sepakat maupun orang yang melakukan tapi ada yang unik di dalam kitab ini. Ternyata Mbah Ali Maksum itu pertama kali mendatangkan sebuah takbir ini datang dari seorang ulama besar kalangan mazhab Hambali yang mana ulama ini dijadikan imam oleh diantaranya kelompok yang menentang amaliyah-amaliyah an-nahdiyah sebagaimana disebutkan seperti memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati, bersedekah kepada orang mati, amal-amal kebaikan kepada orang mati. Siapa dia? Dia adalah Ibnul Qayyum. Faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi muridnya. Faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Ibnu Taimiyah ta Imam Ibnu Taimiyah. Rupane dawuh annal mayita setune mayit iku yang tafiu ngalap manfaat sapa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan wacan Al-Qur'an oleh ngalap manfaat ngoten niku mau kama yang tafiu kaya oleh ngalap manfaat sapa mayit bil ibadati kelawan ngibadah al-maliyati kang bangsa harta benda bayane minas sedekati nyatane sanggeng sedekah wa nahwiyah lan sepadane sedekah ini sesuatu hal yang dipakai dasar pertama kali oleh Mbah Kiai Ali Maksum. Disebutkan di dalam Fatawi Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya Imam Ibnu Taimiyah pun berpendapat bahwa mayit itu ngalap manfaat atau masih mengharapkan kemanfaatan dari sawabu ibadi sawabu qiraatil Quran was shadaqah. Mayit itu dapat mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Quran dan juga kemanfaatan dari ibadah maliyah seperti sedekah dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh, murid beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi sampai menulis suatu kitab yang diberi judul Ar-Ruh mengatakan begini. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim yang dimaksud adalah Ibnul Qayyim Al-Jazuli fi kitabir ruh ing dalam kitab Ar-Ruh. Dawuhipun afdalu ma utawi luwih utama-utamane barang yuda kang den hadiahaken apa ma ilal mayiti maring mayit iku as-shadaqatu sedekah wal istighfaru lan istighfar wad du'a'u lan donga lahu kedue mayit wal hajju lan haji anhu sanggeng mayit wa amal qiraatul qur'ani lan anapun utawi wacan Al-Qur'an wa ihda'uha lan aweh hadiah ing qiraah ilaihi maring mayit
oleh maca Quran ngoten niku wau tatawuan kelawan sukarela bayane min ghairi ajrin nyatane saking tanpa opah fahadza mangko utawi iki ihdauha iku yasilu temeka apa za ilahi maring mayit kama yasilu kaya oleh temeka ilahi maring mayit apa sing temeka sawabus saumi ganjarane poso wal haji lan haji. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi lebih jauh menuliskan dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengatakan paling utamanya sesuatu yang pahalanya diberikan kepada mayit itu adalah ibadah sedekah, ibadah zikir istighfar, doa yang baik kepada mayit, ibadah haji yang nanti pahalanya diberikan kepada mayit. Ini jelas. Artinya dari kalangan Hambali sekalipun sudah ada dua ulama besar yang dijadikan oleh imam kelompok-kelompok yang selama ini menggugat amaliyah tradisional orang Nahdlatul Ulama seperti haul mengadakan khataman Quran, kemudian kalau haji menghajikan ayah ibunya yang telah meninggal, bersedekah untuk mayit dan lain sebagainya. Nah, adapun bacaan Al-Quran kemudian pahalanya diberikan kepada mayit, ini dikoyiti, diberikan keterangan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jika memang pembaca Al-Quran itu dengan cara sukarela tanpa adanya upah, maka sesungguhnya pahala dari bacaan Al-Quran orang yang tidak digaji, tidak dibayar, itu sampai kepada mayit sebagaimana pahalanya ibadah puasa dan ibadah haji yang diberikan kepada mayit. Nah ini. Nah, di kalangan Nahdlatul Ulama ketika ada acara peringatan mulai dari 7 hari kematian, 40 hari kematian, 100 hari kematian, bahkan haul 1 tahun kematian, peringatan 1000 hari kematian dan seterusnya. Rata-rata yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama ketika dia mendatangkan para pembaca Al-Quran, para hufat, para hamilul Quran, itu tidak digaji, tidak dibayar. Makanya bahasanya adalah bisaroh. Bisaroh itu kalau dalam bahasa Jawa nggih bebungah niku. Maksudipun napa bebungah niku? Hanya sekedar dari apa yang diberikan oleh sahibul bait, sahibul hajat atau sahibul musibah. Dan ini bukan tirkahnya mayit yang dipakai untuk memberikan bisaroh kepada orang-orang pembaca Quran itu, untuk sekedar menjadi bisaroh, damel marmeati, jadi tidak ada istilah orang dibayar karena membaca Al-Quran di dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Maka clear, selesai apa yang dilakukan amaliyah tradisional oleh kalangan Nahdlatul Ulama, utamanya tentang diberikannya pahala membaca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena dari aspek orang tersebut ternyata orang yang membaca ini pun dengan sukarela, karena bukan itu ujroh, upah atau gaji, tetapi itu adalah bisaroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, imamnya kelompok-kelompok orang yang notabene menentang, melarang amaliyah orang Nahdlatul Ulama ini ternyata juga berpendapat, loh itu boleh, bahkan dihukumi baik, ya, dihukumi baik. Nah itu. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Qayyim Al-Jauzi fi maudhi'in ing dalam panggonan akhara kang weneh fi kitabi ing dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, rupane dawuh wal aulalan utawi kang utama iku ayan wiya yen to niat sapa wong indal fi'li ing dalem nalikane nglakoni ana setuhune sedekah ilah iku lil mayyiti manfaat kedue mayit. Wala yustaratu lan ora den syarataken apa talafudzu ngucapaken bidzalika kelan mengkono-mengkono niat. Zalika utai mengkono-mengkono wusulul ujrah lil mayyit, wusulul ajri lil mayyit iku ma perkara kala kang wis ngendikaken ing Mas sapa Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim
nakolahu kang mindah ing ma anhuma sangking Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim sapa al-alamatu wong kang banget ngalime rupane Asy-Syaikh Hasaini Muhammad Makhluf rupane mufti Diyaril Misriyah wong kang dadi juru fatwane kutha Mesir as-Sabiqi kang diin sumakola nuli dawuh sapa Syekh Hasanen wa dzabalan micara sapa al-Hanafiyatu ulama bangsa Hanafi ila anakulaman maring setune saben-saben wong ata kang tumeka sapa man bi ibadatin kelawan ibadah siji sawaun iku padha uga kanat utawi yen ana apa ibadah ana iku sedekatan rupa ibadah sedekah am qira'ata Qur'anin utawa wacan Al-Qur'an aw ghairu dzalika utawa sakliyane mengkono-mengkono sedekah ilah bayane min anwa'il birri nyatane sangking pira-pira warnane ibadah apik iku lahu manfaat kedue mayit. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim sebagaimana ditulis dalam kitab beliau yang lain, yang paling utama hendaknya orang yang melakukan kegiatan ibadah ini yang tujuan pahalanya nanti diberikan kepada orang yang telah meninggal, sebaiknya dia berniat ketika dia melakukan. Niatnya apa? Niat untuk memberikan pahala dari ibadah yang dia lakukan untuk orang yang dituju, yang telah meninggal. Dan tidak ada syarat harus melafadzkan niat ini, karena sesungguhnya niat itu ada di dalam hati. Talafut niat itu hanya sebatas sunnah saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawi Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang telah dinukil oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Hasanin Muhammad Makhluf, seorang mufti dari kota Mesir. Beliau mengatakan bahwa ulama-ulama mazhab Hanafi ini memberikan fatwa bagi orang yang beribadah, baik itu berupa sedekah atau ibadah membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang bagus-bagus itu, ini manfaat sekali kepada orang yang telah meninggal. Ja'lu sawabiya utawi ndadekaken ganjaran ing ibadah li ghairihi maring sakliyane man wayasilu ngaten nggih. Ja'lu sawabiya utawi ndadekaken ganjaran ing ibadah iku li ghairihi kedue saliyane man waya silulan temeka apa sawabuha ganjaran ibadah ilahi maring ghair. Dan ditegaskan bahwa pahala dari ibadah-ibadah semua yang telah tersebut itu tadi ketika memang diniatkan untuk orang yang telah meninggal, ini sampai kepada orang yang telah meninggal, bahkan orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut. Ziyadatun ay hadi ku ziyadatun minal fakir warawa lan cerita sapa al imamu imam al muhibbu at-Tabariyu yasilu temeka lil mayyiti maring mayit apa kulo ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa anhu ibadah wajibatan iku ana apa ibadah wajib mandubatan utawa ana apa ibadah sunnah. Ada satu tambahan takbir datang dari Imam Muhib At-Tabari yang mengatakan bahwa setiap ibadah yang baik yang dilakukan, baik itu ibadah wajib, bahkan ibadah wajib sekalipun, beliau mengatakan, atau ibadah sunnah, ini sampai kepada orang yang telah meninggal. Lah, inilah dasar pertama yang didatangkan oleh mu'alif kitab Mbah Kiai Ali Maksum kepada kita para warga Nahdlatul Ulama khususnya atau para pengamal tradisi-tradisi melakukan ibadah yang nanti pahalanya diberikan kepada mayit. Artinya jika imamnya kelompok yang menentang atau tidak sepakat apa yang dilakukan, amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama saja ini ternyata membolehkan bahkan mensunahkan, nah menjadi paradok, menjadi bertolak belakang.
jika ternyata kelompok-kelompok yang mengakui bahwa dua imam tersebut ini adalah imam mereka, ini bahkan membid'ah-bid'ahkan. Ini ternyata terjadi inkonsisten intelektual, pengingkaran intelektual. Daya ilmiahnya ini menjadi putus ya, paradok ini. Faidatun ai hadi faidatun. Wa min sholatin naflinan iku setengah sangking salat sunah. Salat rakaataini utawi salat 2 rakaat lil unsi krana ngaring-ngaring mayit fil kubri ing dalam kuburan. Intaha wis rampung apa nihatu zen Sohifah 107. Di dalam penjelasan awal ini Simbah Romo Kiai Haji Ali Maksum bahkan menukil apa yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatu Zen. Ada satu amaliyah yang ini sebagian masyarakat Nahdlatul Ulama melakukan. Amaliyah yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang tujuannya untuk menenangkan ahli kubur. Ini biasa kita kenal dalam kitab lain, antara lain dalam kitab Kanzul Kanzul Asrar ya. Kanzul Asrar itu ya, kitab-kitab yang menerangkan tentang amaliyah fadoil gitu ya. Nah ini dikenal dengan nama sholat liunsil kubri ya, sholat liunsil kubri. Ini ternyata Mbah Ali Maksum juga menukil di dalam kitab ini. Artinya ada ritual sholat khusus yang dilakukan secara munfaridan atau berjamaah silakan, karena sholat yang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah juga boleh dilakukan secara berjamaah inda Syafi'i walaupun memang tidak ada fadilah jamaahnya. Nah ini, sholat ini dikenal dan nama sholat liunsil kubri, yaitu sholat 2 rakaat. Kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyah nanti dijelaskan di belakang. Namun saya ingin menegaskan dalam forum ini, kalau menurut saya pribadi, karena memang sholat liunsil kubri ini menjadi khilafiyah bainal ulama, bahkan ulama Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf. Menurut saya sebaiknya jika kita ingin melakukan sholat liunsil kubri ini agar kita khuruj minal khilaf, kita meniatkan sholat 2 rakaat ini tidak dengan niat sholat liunsil kubri, tetapi melakukan sholat mutlak 2 rakaat. Sekalipun kaifiyah sholat ini dan tujuannya itu ya sama. Kaifiyahnya nanti antara lain ba'dal Fatihah membaca surat At-Takatsur, kemudian ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas 10 kali, demikian juga rakaat kedua. Dan memang niatnya ya pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, tetapi dalam pelaksanaan sholatnya agar kita tidak terjebak dalam khilafiyah, kita khuruj minal khilaf, karena memang beberapa ulama fikih di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada yang namanya sholat unsil kubri, tidak ada kesunahannya, dianggap bid'ah. Maka sebaiknya kalau menurut saya, jika ingin melakukan sholat ini ya kita niatkan sholat mutlak ya, sholat mutlak sekalipun kaifiyahnya tetap sama sebagaimana sholat liunsil kubri. Lalu dasarnya apa? Diterangkan dalam kitab ini, ruwiya anin nabi, dan ceritakan anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana ustune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi layati ora tumeka alal mayit ing atase mayit apa asadun perkara kang luwih abot minal lailati saking wengi al ula kang kawitan. Mula farhamu mongko aweh welas sapa sira kabeh bisa dakoti kelawan sedekah man ing wong yamu tukang mati sapa man. Faman mongko utahe sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man, nemu barang damel sedekah maksude, fal yusolli mongko becik salat sapa man rakaataini ing 2 rakaat yaqra'uha hale maca sapa man fihi ma ing dalam rakaataini ai fi kulli rakaatin tegese ing dalam saben-saben sak rakaat
minhuma sanging rakaataini maca-maca Fatihatul Kitab ing Fatihatul Kitab marotan kelawan saambalan wa ayatal kursi lan maca ayat kursi marotan kelawan saambalan wa alhaqumut takasur lan maca surat alhaqumut takasur marotan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahadun lan maca surat al-ikhlas oleh maca asra marratin kelawan 10 ambalan. Inilah dasar. Datang satu hadis dari Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah niku dawuh sesuatu yang paling berat dirasakan oleh mayit tidak ada yang lain kecuali saat malam pertama itu mayit menjalaninya. Oleh karenanya kita diperintah oleh Rasulullah untuk memberikan kewelasan, memberikan rasa ngesakno, nek basa sakniki napa nggih, empati lah. Mosok mae sedo, bapake sedo, mbake sedo, anake royan warisan tok, kan ngoten nggih. Nah, ya ora ilok. Ya eling wong tuane. Carane ya napa? Nglakoni salat 2 rakaat, di mana masing-masing rakaatnya setelah Fatihah membaca 1 ayat kursi 1 kali, kemudian at-takasur 1 kali, al-ikhlas 10 kali. Demikian juga nanti ketika rakaat kedua. Ini kaifiahnya. Nah, tetapi tadi saya sudah matur di awal, karena memang ini di antara ulama fikih ini terjadi khilafiyah. Jika ingin melakukan ini ya sebaiknya kita agar khuruj minal khilaf, tidak terjebak dalam perbedaan pendapat antar ulama. Cara melakukannya niatnya adalah niat sunnah mutlaqah, yaitu sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sekalipun kaifiyahnya dan karep maksudul a'dhamnya sama, bahwa ganjarannya atau pahalanya dari sholat 2 rakaat ini diberikan kepada mayit. Insya Allah orang yang kita tuju, orang yang telah meninggal yang kita tuju agar mendapatkan pahala nanti bisa mendapatkan kemanfaatan dari amalia yang kita lakukan. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa yaqulu lan ngucap sapa wong musolli niki nggih, orang yang salat ba'da salami ing dalem sakwise uluk salam. Ngucap ndonga maksudnya Allahumma do Gusti Allah ini setune ingsun iku sholaitu nglakoni salat sapa ingsun hadi sholata ing iki salat wa ta'lamu lan pirsa panjenengan ma ing perkara uridu kang karep sapa ingsun. Allahumma do Gusti Allah ibas mugi ngirim panjenengan sawaba ing ganjarane salat ila qabri fulani beni fulan ing kuburane fulan bin fulan. Nek sampun ndonga ngoten niku faya ba'asu mongko kirim sapa Allah min saatihi saking wektune man sing ndonga sakal langsung kirim ila kubri maring kuburane fulan bin fulan atau mayit. Kirim napa? Alfa malakin ing 1000 malaikat ma'akuli malakin iku tetep sartane saben-saben siji malaikat nurun utawi nur wa hadiyatun lan hadiah yukni sunahu kang ngaring-ngaring sapa malak ing mayit ila yaumin temeka maring dina yung fahu kang den tiup apa fisuri semprong intaha wis rampung. Nah, kaifiyah lain setelah kita melakukan sholat 2 rakaat ini tadi, orang ini ndonga. Lah ndonga ndamel napa? Bi ayyi kalamin, bi ayyi sigatin. Ndonga niku nggih sembarang kalir, Mbon. Dengan bahasa apapun, jenengan tiang Medunten pakai bahasa Madura. Bagi yang suku Banten, suku Sunda pakai bahasa Sunda. Sing wong Jawa ndamel basa Jawa, sing wong Inggris nganggo cara Inggris, wong Arab nganggo cara Arab, sing santri nek iso Arab nganggo cara Arab. Intinipun donga niku ndonga teng Gusti Allah, nyuwun teng Gusti Allah, kersane Gusti Allah niku ngirimaken ganjaran, memberikan ganjaran pahala dari apa yang telah dilakukan berupa sholat 2 rakaat itu kepada orang yang dituju, orang yang telah meninggal yang dituju. Maka seketika Allah akan mengirimkan 1000 malaikat dengan membawa nur cahaya Allah, membawa hadiah yang mana hadiah itu akan memberikan ketenangan bagi ahli kubur sampai nanti hari kiamat datang.
Inilah diantara faedah manfaat dari sholat yang pahalanya 2 rakaat tadi ya, yang pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal. Masya Allah, luar biasa nih. Ini kalau di sebagian masyarakat Nahdien melakukan. Di daerah saya di Pati, Jawa Tengah, itu masyarakat biasa melakukan seperti ini pada malam pertama orang yang meninggal. Biasanya dilakukan dengan cara berjamaah. Nah, apakah boleh sholat itu dilakukan dengan cara berjamaah? Boleh saja. Tetapi yaitu tadi, dalam hal jamaah, orang yang melakukan sholat ini dengan cara berjamaah tidak mendapatkan fadilah jamaah. Karena memang sholat sunnah mutlak itu tidak ada perintah untuk melakukan berjamaah. Bukan termasuk sholat sunnah yang diperintahkan berjamaah. Tapi jika dilakukan ya boleh-boleh saja. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis anna fa'ila dzalika utawi dawuh anna fa'ila dzalika. Nek dipun maknani anna fa'ila dzalika setune wong kang nglakoni mengkono-mengkono amal lahu iku tetep keduwe fa'il sawabun utawi ganjaran jasimun kang agung minhu dadi gantine fa'il ana setune fa'il iku la yakhruju ora metu sapa fa'il minad dunya sangking dunya hatta yaro. Ini yang penting. Hatta yaro saenggo ningali sapa fa'il makanahu ing panggonane fa'il fil jannati ing dalem swarga. Kala dawuh sapa ba'dhum sebagiane sahabat dawuhipun fatuba mongko bejo temen li abedin kedue kawula wa dzoba kang kelanggengi sapa man ala hadis salate ngatasé iki salat kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi wa ahdalan awe hadiah sapa abet sawaba ing ganjarane salat likuli mayitin kedue saben-saben mayit bayane minal muslimina nyatane sanging pira-pira wong muslim wa bilailan iku tetep kelawan Allah at-taufiq utawi nyuwun pitulung. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, orang yang melakukan amaliyah sholat 2 rakaat ini, kalau saran saya tadi sholat mutlak tadi ya, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, ini mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dan tidak terkurangi. Walaupun pahalanya tadi telah diberikan kepada orang yang dituju yang telah meninggal. Bahkan orang yang melakukan sholat seperti ini tidak akan meninggal kecuali orang tersebut dinampakkan diduduhne panggonane benjing teng swarga. Dadi wong niku sing nglakoni sholat ngenten niki nggih 2 rakaat ini, sholat mutlak 2 rakaat ini dengan kaifiah tadi dan donga pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal. Ini besok-besok lek badhe sedo niki ditinggalaken panggonane teng swarga. masyaallah. Oleh karenanya sebagian para sahabat mengatakan wong sing nglanggengi ngamalaken salat 2 rakaat setiap malam dan memberikan hadiah pahala salat sing dilampahi dateng sedaya mayit-mayit muslim, wah masyaallah niku bejo banget. Dikatakan tuba li abdin wa dhubu ala hadis sholah kulla lailatin wa adasa bali kulli mayyitin minal muslimin. Luar biasa. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah bagi para hadirin, para hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ora ketang saumur urip saged ngamalaken ra ketang mek pisan. Syukur-syukur diparingi saged ngamalaken mboten sepisan saurip nggih setahun pisan. Syukur-syukur saged diparingi ngamalaken napa setahun ping pindho napa niku malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Syukur-syukur saged ngamalaken sawulan pisan tiap malam Jumat Legi, Jumat Manis. Syukur-syukur ben malam tiyang niku saged ngamalaken hal-hal yang seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita, kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah di termin yang pertama. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.